Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ruswana Anwar sebagai Kepala Departemen di bagian Obstetri dan Ginekologi Rumah Sakit Dr. Hasan Sadikin, Bandung. Kami sangat senang bahwa mulai pagi ini para teman sejawat sekalian, para dokter umum, para mitra kami bidan di seluruh Indonesia yang mengikuti acara ini dapat menghadiri kegiatan, workshop, dan simposium yang akan berlangsung dalam minggu ini. Kita sadari bahwa para dokter umum, teman sejawat di seluruh Indonesia, dan para bidan yang bekerja di ujung tombak merupakan tenaga kesehatan yang diunggulkan pemerintah untuk menekan kematian ibu dan bayi, dan juga untuk meningkatkan pelayanan di bidang obstetri dan ginekologi. Kita sebagai profesional ada 4 aspek yang harus kita jaga. Yang pertama adalah bagaimana menjaga dan meningkatkan tingkat pemahaman pengetahuan, peningkatan skill, dan peningkatan performance yang kita raih selama pendidikan. Kita hayati bahwa pelayanan pasien sebagai fokus pertama. Berikan pasien, keluarga untuk mendapatkan pelayanan sesuai standar profesi yang kita kembangkan, baik sebagai dokter umum maupun sebagai bidan. Pertahankan pengetahuan dan keterampilan yang terbarukan dan sadari keterbatasan yang kita miliki. Karena saat kita lulus, katakanlah 2 tahun lalu, 5 tahun lalu, atau 10 tahun yang lalu, dengan perkembangan teknologi yang sekarang berkembang, maka tanggung jawab profesi ini harus kita jaga dan harus kita tingkatkan. Selain itu, di dalam era globalisasi saat ini, maka tingkat keamanan pasien, tingkat peningkatan mutu pelayanan yang kita berikan itu harus kita jaga dan kita kembangkan. Lindungi dan edukasi pasien dan keluarga serta masyarakat. Jadi setiap hari, setiap saat, setiap bulan dan tahun kita harus terus mengembangkan tingkat kualitas pelayanan kita, baik untuk ibu dan anak maupun untuk para dokter umum yang dipercaya bekerja di seluruh puskesmas di Indonesia, di seluruh rumah sakit daerah, dan juga di pusat-pusat pelayanan kesehatan untuk meningkatkan mutu ini. Selain itu, kami ingatkan kembali bahwa teknik komunikasi, teknik koordinasi, kerjasama, dan bekerja dalam suatu tim itu sangat dibutuhkan. Jalur kedokteran dan jalur peningkatan kemampuan kebidanan itu mempunyai pendalaman profesi masing-masing. Untuk itu kita harus terus menjaga dan mempertahankan dan meningkatkan ilmu yang kita peroleh selama kita pendidikan sampai kita bekerja di masyarakat. Kerjasama antara bidan dan dokter dan juga dengan institusi kesehatan lain penting untuk meningkatkan pelayanan di komunitas. Selain itu, aspek yang berikutnya adalah bagaimana mempertahankan tingkat kepercayaan dari para pengguna, baik ibu sebagai dalam usia reproduksi, ya, untuk meningkatkan kesehatan reproduksinya, untuk meningkatkan capaian kontrasepsinya, juga untuk meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat dengan saling bekerja sama dengan pemangku kepentingan yang lain, baik pimpinan di rumah sakit maupun pimpinan di komunitas masyarakat, dan juga dengan pemerintah, baik Kementerian Kesehatan maupun BKKBN.
Jadi kita harus tetap jujur, tetap terbuka, dan jalin komunikasi antara keluarga, pasien, dan dokternya. Karena setelah pendidikan setelah pendidikan dan kita terjun di masyarakat, maka yang penting adalah kualitas hubungan personal yang memegang tingkat intensitas sekitar 70%. Selain kemampuan diagnosis terapi, hubungan tenaga medis pasien, akuntabilitas, etik, dan penampilan serta karakteristik yang kita lakukan. Semoga dalam pengembangan ilmu yang para dokter umum dan para bidan, baik yang senior maupun yang muda yang baru lulus di seluruh puskesmas dan seluruh bidan desa dan seluruh bidan yang melakukan praktek mandiri, semoga dengan mengikuti simposium dan workshop ini dapat lebih intens, dapat lebih meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan menjaga sikap serta menjaga kredibilitas profesional baik sebagai dokter maupun sebagai bidan. Itu yang kami harapkan dari pertemuan para dokter dan bidan untuk mengikuti simposium dan workshop yang kami lakukan. Semoga bermanfaat untuk pelayanan pasien sehari-hari. Demikian dapat kami sampaikan, semoga mendapat keberkahan dalam bekerja. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.